Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo abang-abang Pompo, selamat siang. Wah, Masya Allah, Alhamdulillah ya, ketemu lagi kita di hari Selasa tanggal 18 April 2023 dalam program Pelestarian Budaya Betawi bareng Aye Villa di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Gimana nih kabarnya sahabat, empok, abang? Semoga baik-baik aja ya. Amin, 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 amin. Dan yang lagi sakit atau lagi gak enak badan, semoga segera diangkat penyakitnya ya. Amin, 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 amin. Dan gimana nih sahabat Doski, abang, empok puasanya nih lancar. Moga-moga ya, tinggal hitungan hari lagi nih ya kita puasa ya, bulan Ramadan berakhir. Semoga puasa kita, amal ibadah kita semuanya diterima sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Udah ada yang pulang kampung belum nih? Yang udah pulang kampung, yang sudah di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa berdoa dan minta keselamatan ya. Oke, jangan lupa tuh ya berdoa ya. Oleh-oleh juga jangan lupa ya. Pokoknya lancar-lancar deh ya puasanya ya, yang tinggal beberapa hari lagi. Jangan lupa juga bahagia dan bersyukur atas rahmat yang sudah Allah kasih ya sama kita semua. Yuk kita dengerin lagu dulu yuk. Sahabat Doski, masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi dalam program Pelestarian Budaya Betawi. Sahabat, hari ini kita bakalan kedatangan tamu lagi nih ya. Penasaran gak nih? Penasaran lah ya, masa enggak sih? Tak kenal maka tak sayang, Villa kenalin dulu ya tamu kita hari ini. Tak lain dan tak bukan tamu favorit kita semua, yaitu Bang Haji Tajudin Nur yang merupakan Ketua Umum Forum Silaturahmi Pendidik Betawi. Beliau akan memberikan ilmu baru lagi nih ya, abang, empo, sahabat Doski semua. Beliau akan membahas mengenai ungkapan atau peribahasa bahasa Betawi. Ayo langsung sapa aja nih ya. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat Bang Haji? Alhamdulillah Mpok, sehat. Alhamdulillah. Gimana nih Bang Haji nih puasanya nih ya, hari ke-27 nih Bang Haji. Lancar jaya Mpok. Bentar lagi lebaran nih ya. Bentar lagi kita lebaran. Iya, minal izin wal faizin Bang Haji. Iya, bentar lagi kita lebaran. Iya nih ya, semoga makin lancar deh ya puasanya. Amin, Bang Haji ya. Amin. Bang Haji, apa kagak bosen bagi-bagi ilmu baru lagi nih Bang Haji? Enggak dong ya, buat Betawi nggak ada yang boleh bosen. Gitu ya. Bener buat nih. ngelestariin ya budaya kita, ya khususnya budaya lokal ya, budaya Betawi nggak boleh bosen. Terus ya kita panteng terus, kita genjot terus. Ya. Bener apa Bang hari ini tentang ungkapan atau peribahasa bahasa Betawi Bang? Jadi hari ini kita akan bahas tentang ungkapan dan peribahasa bahasa Betawi. Nah, kita mulai nih Pok ya. Boleh Bang. Nah, biasa Pok, kita mantun dulu nyok. Siap. Iya. Ngajak jalan, jangan lupa nganter. Pulang nganter, dibawain duren. Cakep. Banyak ungkapan yang kita dengar. Cakep. Ungkapan Betawi yang paling keren. Cakep Bang Haji. Nih Aye mau balas Bang, boleh kagak nih? Balas dong. Siap. Banyak ungkapannya kita dengar. Ungkapan Betawinya paling keren. Betul. Kalau mau budaya Betawi tetap nengger, bikin hari ini lebih baik dari kemarin Bang Haji. Mantap. Nah gitu dong Pak ya. Oke deh ya Pak ya. Kalau udah pantun, nah sekarang Ayah mau sampaikan sebagai pembukanya nih ya Mpok ya. Bang Haji. Siap Bang Haji. Bahwa bahasa itu adalah memang merupakan ya salah satu dari 7 unsur universal kebudayaan. Jadi kalau kita mau melihat ya tentang bahasa itu adalah merupakan ya salah satu unsur kebudayaan ya universal. Nah, tetapi kita juga harus paham
bahwa bahasa itu juga merupakan cerminan perilaku kebudayaan masyarakatnya. Jadi unsur-unsur budaya fisik atau budaya benda itu ditampilkan ya dalam bentuk kosakata bahasa benda. Begitu. Kalau unsur budaya tindakan itu akan ditampilkan dalam kosakata kata kerja. Nah, kalau unsur budaya sifat itu biasa ditampilkan kosakata kata sifat. Nah, jadi intinya abang poknya babe bahwa bahasa itu adalah mencerminkan budaya. Ya, kalau bahasa Betawi tentu adalah mencerminkan masyarakat Betawi. Nah, salah satunya adalah ungkapan. Ungkapan itu adalah kata ya atau gabungan kata atau juga kalimat ya yang digunakan untuk menyatakan suatu hal yang dirasa sangat tepat ya dalam suatu ujaran. Nah, ungkapan bahasa Betawi itu tentunya akan mencerminkan ya perilaku kebudayaan masyarakat Betawi. Dalam bahasa Betawi itu banyak sekali ungkapan dan peribahasa yang dipakai sampai sekarang. Nah, oleh karena itu, abang poknya babe pada kesempatan ini kita akan bahas nih ya apa saja ungkapan dan peribahasa ya bahasa Betawi. Begitu, Po. Baik Bang Haji. Tapi sebelum lanjut nih Bang, berbincang-bincangnya nih Bang, mau dengerin lagu dulu nggak nih Bang? Supaya semangat kita dengerin lagu dulu ya. Sebelum kita bahas nanti tentang ungkapan dan peribahasa bahasa Betawi. Siap Bang Haji, ayo putar ya. Silakan, Po. Masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi dalam program Pelestarian Budaya Betawi bareng Bang Haji nih. Nah Bang Haji, ayo mau langsung nanya aja nih ya Bang ya. Ya, silakan, Po. Tadi Bang Haji udah nyebutin banyak ungkapan dan peribahasa ya, peribahasa Betawi ya Bang ya. Boleh dikasih contoh Bang ungkapan bahasa Betawi Bang? Nah, gini, Po ya. Iya Bang. Tadi memang di pembukaan Ayo udah sampein ya bahwa memang banyak sekali ungkapan-ungkapan bahasa Betawi itu ya. Nah, sekarang Ayo mau kasih contoh nih Po ya, ungkapan-ungkapan atau peribahasa bahasa Betawi yang nanti tentunya terkait dengan bagaimana corak ya dari perilaku masyarakat Betawi itu. Misalnya gini Po, ada peribahasa misalnya ente jual ane beli. Nah, apa maksudnya itu? Ente jual ane beli. Nah, itu maksudnya orang-orang Betawi atau masyarakat Betawi itu suka damai. Ya, jadi nggak cari musuh. Tapi kalau ada yang nantang, dilayanin atau dilawan gitu. Nah, itu makanya dia bilang ente jual ane beli gitu. Nah, itu ada lagi ungkapan misalnya berani pegang, berani bayar. Waduh, apa tuh Bang Haji? Nah, itu orang Betawi itu selalu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan gitu. Jadi berani pegang, berani bayar gitu. Nah, ada lagi misalnya ungkapan kagak kuat nenteng, gua pikul gitu. Jadi kagak kuat nenteng, gua pikul. Nah, itu maksudnya apa? Masyarakat Betawi itu akan melakukan pertolongan ya, meskipun permintaan itu sangat berat gitu. Jadi selalu gotong royong, tolong menolong masyarakat Betawi itu selalu ada gitu di masyarakat ya. Nah, ada lagi misalnya sekali-kali lihat ke bawah katanya. Nah, sekali-kali lihat ke bawah itu maksudnya apa? Nah, itu maksudnya masyarakat Betawi itu akan selalu membantu ya orang kecil yang mendapat kesulitan. Nah, itu
Makanya sering tuh diucapin tuh sama orang tua kita ya, sekali-kali lihat ke bawah gitu. Artinya apa? Nah, itu memang masyarakat Betawi itu suka ya tolong menolong. Nah, ada lagi misalnya peribahasa yang mengatakan gini, tukang laksa jual laksa. Tukang laksa jual laksa. Tukang laksa jual laksa. Nah, itu apa maksudnya? Nah, itu maksudnya ya, orang Betawi itu hanya melakukan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, gitu. Makanya kalau jual tukang laksa itu jual laksa. Jangan tukang laksa jual apa namanya es krim. Enggak mantun itu. Iya. Nah, jadi itulah contoh-contoh ya peribahasa yang ada di masyarakat Betawi. Semua itu mencerminkan ya, semuanya itu mencerminkan masyarakat, kehidupan masyarakat Betawi itu, Po. Iya, siap Bang Haji. Masih ada lagi nggak nih Bang Haji nih? Banyak, Po. Masih banyak. Nanti kita akan urain lagi satu persatu tentang peribahasa Betawi. Siap. Ini berarti Ayah dengerin lagu lagi nih? Dengerin lagu dulu deh ya. Puterin lagu dulu ya, biar lebih asik ya. Oke deh, siap. Oke, yuk kita dengerin dulu lagu ya. Sahabat Doski, masih bareng Ayah Villa dan juga Bang Haji dalam program Pelestarian Budaya Betawi ya, di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi. Bang Haji. Iya, Mpok. Tadi kan Bang Haji udah nyebutin ya Bang ya, peribahasa nih. Ada lagi nggak nih Bang yang lebih khusus nih Bang ya, ungkapan dan peribahasa dalam bahasa Betawi Bang? Oh, banyak banget, Po. Wah, apa aja tuh Bang? Nah, jadi kalau tadi yang kita sebutin tuh kan secara umum ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat nih, ada peribahasa-peribahasa yang secara khusus nih ya, Po ya. Nah, Abang Ponya Babe, ayo kita simak sama-sama nih. Ada ungkapan dalam bahasa Betawi itu yang menyatakan larangan. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang menyatakan larangan. Apa misalnya? Misalnya ada peribahasa yang mengatakan begini ungkapan nih. Jangan ngabis-ngabisin umur. Ya, jangan ngabis-ngabisin umur. Itu maksudnya apa? Nah, maksudnya masyarakat Betawi itu dilarang ya mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, jadi kalau misalnya kita akan menyampaikan kepada teman kita atau kolega kita atau siapa aja ya tentang supaya tidak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita bilang begitu, jangan ngabis-ngabisin umur gitu. Nah, terus ada lagi nih Mpok nih. Apa tuh Bang? Nah, misalnya jangan ngacak-ngacak pendaringan orang. Jangan ngacak-ngacak pendaringan orang. Nah, jadi ada peribahasa gitu tuh. Iya. Jangan ngacak-ngacak pendaringan orang gitu. Nah, apa maksudnya? Apa tuh Bang? Nah, maksudnya masyarakat Betawi atau orang Betawi itu nggak boleh mencampuri urusan rumah tangga atau urusan pribadi orang lain. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ada nih, ya saudara kita atau siapa begitu ya, sukanya ngurusin aja gitu ya, Nah, kita bisa bilang gitu tuh sama orang itu, kita bilangin, gitu ya, jangan ngurusin pendaringan orang gitu, jangan ngacak-ngacak pendaringan orang. Nah, itu juga peribahasa orang Betawi. Ada lagi nih Pok nih, yang kaitan dengan menyatakan larangan tuh, misalnya jangan pakai alasan babu. Jangan pakai alasan babu. Jangan pakai alasan babu. Babu itu maksudnya pembantu. Ya. Jadi artinya tuh jangan menggunakan alasan pembantu di dapur gitu ya. Jadi jangan pakai alasan babu di dapur. Nah, kira-kira gitu. Apa maksudnya itu? Apa tuh, Bang? Jadi maksudnya itu orang Betawi itu menggunakan alasan yang rasional, yang masuk akal ya. Jadi kalau misalnya punya ingin menyatakan alasan gitu, alasan itu juga harus masuk akal gitu. Nah, ada lagi nih Pok nih, misalnya yang menyatakan larangan ya. Misalnya
jangan apa namanya itu ngejemur kunut. Maksudnya apa itu? Maksudnya orang Betawi itu dilarang menunda-nunda tugas. Pekerjaan tuh harus segera dikerjakan. Nah, itu ungkapan-ungkapan atau peribahasa-peribahasa ya yang menyatakan larangan. Nah, terus ada lagi nih yang kaitan dengan yang peribahasa khusus itu ya. Apa aja tuh Bang Haji? Yaitu yang menyatakan sindiran. Nah, ada juga ya peribahasa atau ungkapan bahasa Betawi itu yang apa namanya sindiran ya. Karena biasanya orang kalau yang disindir itu apa namanya mungkin tidak terlalu apa ya, tidak terlalu peka gitu ya. Jadi dikasihlah ungkapan-ungkapan atau peribahasa-peribahasa sindiran. Misalnya ya ada peribahasa gini. Apa tuh? Awas ada kedebong anyut. Pernah dengar nggak tuh peribahasa itu? Awas ada kedebong anyut gitu. Pernah sih ya. Pernah ya. Pernah. Nah, jadi hal yang seperti ini itu disampaikan ya kepada orang yang kalau jalan gitu ngucluk aja gitu jalan gitu loh. Ngucluk, tahu nggak ngucluk? Iya, ngucluk aja gitu. Ada orang di situ nggak permisi, nggak apa. Cuek aja gitu ya. Ngucluk aja. Nah, kalau ada orang yang ngucluk aja kalau jalan itu biasanya disindir tuh. Disindirnya sama ungkapan seperti itu gitu. Awas ada kedebong anyut gitu. Nah, itu juga merupakan ungkapan sindiran. Nah, ada lagi nih Pok nih ungkapan sindiran nih ya. Misalnya air laut siapa yang ngasinin? Nah, pernah nggak dengar gitu? Air laut, lebih banyak kayaknya ini yang lebih sering didengar nih kayaknya. Gitu ya? Iya. Air laut siapa yang ngasinin gitu. Yang ngasinin, Nah, ini satu ungkapan ya. Ini dikatakan kepada seorang yang dalam berbicara selalu memuji-muji dirinya terus gitu. Jadi kalau ada orang yang bicaranya selalu memuji-muji terus dirinya, itu dikatakan gitu tempat tuh. Gitu ya. Air laut siapa yang ngasinin gitu. Siap. Bang Haji gitu nggak tuh Bang Haji? Bang Haji gitu nggak? Nggak boleh. Karena itu di situ masyarakat Betawi itu bilang gitu tuh. Kalau ada yang suka gitu bilang. Langsung gituin aja ya. Langsung ngasih sindiran seperti itu ya. Betul, disindir gitu. Terus ada lagi nih Pok nih. Apalagi tuh Bang Haji? Misalnya yang sindiran ya. Iya. Tempayan maranin gayung. Waduh, apa tuh artinya? Itu nggak pernah dengar tuh. Pernah dengar nggak, Pok? Belum pernah tuh ya. Belum pernah? Iya. Tempayan maranin gayung. Itu apa maksudnya? Gini, itu maksudnya. Biasanya kan kalau apa namanya itu, kalau perawan yang kalau ada perawan gitu yang suka nyamperin laki-laki, itu dibilang gitu tuh. Yang wajarnya kan itu laki-laki yang nyamperin perempuan. Nah, itu kan itu wajarnya kan gitu ya. Nah, kalau misalnya ada perawan atau perempuan yang suka nyamperin laki-laki, itu biasanya disindir tuh. Sindirannya gitu. Tempayan maranin gayung. Tempayan maranin gayung. Tempayan maranin gayung gitu. Nyamperin. Nyamperin tuh. Maranin tuh maksudnya nyamperin gitu. Nah, itu juga merupakan apa namanya sindiran. Ya. Ada lagi misalnya sindiran itu lagak sebakul ya ditanding kagak sepiring. Nah, itu maksudnya apa itu ya? Itu kayak kebanyakan gaya gitu ya. Laganya sebakul gitu, ditanding ya kagak sepiring gitu ya. Gak ada apa-apanya gitu ya. Gak ada apa-apanya gitu. Nah, makanya itu nyindir ya. Seorang yang sombong ya banyak laga ya kemampuannya nggak banyak. Nah, kalau ada yang orang kayak gitu kita sindir tuh supaya dia nggak suka sombong gitu ya. Pakai apa namanya bahasa ungkapan. Kita bilang itu lagak sebakul gitu, ditanding kagak sepiring gitu. Nah, itu kira-kira gitu tuh Pok Pila tuh ya, apa namanya ungkapan-ungkapan peribahasa-peribahasa yang khusus yang tadi diantaranya tentang menyatakan larangan dan juga ada yang menyatakan sindiran. Masih banyak lagi nih Pok nih. Masih banyak lagi Bang Haji. Banyak, waduh gitu. Ini mau dilanjut atau mau dengerin lagu dulu nih Bang Haji? Dengerin lagu dulu deh biar asik ya. Siap deh Bang Haji. Setelah itu nanti kita sampein lagi nih ungkapan yang lain. Siap, ayo puterin ya. Puterin Pok.
Masih di 107,8 FM radionya Anak Berprestasi bareng Aye dan juga Bang Haji. Bang Haji, Iya, Mpok. tadi Abang udah sebutin ya ungkapan dan peribahasa yang menyatakan keadaan ya atau hal. Oh, tadi tuh sindiran ya. Sindiran. Dan juga larangan ya. Betul. Oke, berarti sekarang itu Aye mau nanya tentang keadaan atau hal ya, Bang ya. Dan yang menyatakan orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman, bisa jelasin dong, Bang. Nah, tadi kita udah jelasin Iya. ya yang khusus itu tentang ya sindiran gitu ya. Iya. Nah, sekarang ada lagi nih, Pok nih. Iya, Bang. Ungkapan-ungkapan ya atau peribahasa itu yang menyatakan keadaan atau hal ya. Misalnya apa? Misalnya keadaan miskin ya. Keadaan orang yang miskin atau orang yang susah. Itu biasanya juga disampaikan dengan ungkapan-ungkapan atau peribahasa. Baik. Misalnya kepada orang yang susah itu dibilang baju atu kering di badan. Nah, itu menyatakan orang yang lagi susah. Baik. Jadi kalau ada orang yang lagi susah itu orang biasa bilang baju atu kering di badan. Artinya apa tuh, Bang Haji? Artinya yaitu bajunya satu itu aja dipakai gitu, nggak punya baju lagi. Oke. Nah, nggak punya baju lagi tuh, jadi cuman atunya tuh baju gitu. Jadi bajunya basah dipakai lagi, basah dipakai lagi gitu ya, Bang ya? Oke. Bajunya, makanya baju atu kering di badan gitu. Oke, baik. Nah, cuman atu-atunya baju itu menggambarkan orang yang sedang kesusahan. Kesulitan ya. Ada lagi, Bang Haji? Misalnya yang tidur berselimut embun. Tidur berselimut embun. Itu juga orang kesusahan tuh. Oke. Tidur berselimut embun maksudnya apa? Nggak punya rumah. Nah, jadi tidurnya di luar gitu, di pos hansip dia tidur gitu ya. Nah, jadi dia tidur berselimut embun gitu. Baik. Itu menyatakan keadaan ya orang yang sedang susah. Baik. Nah, ada lagi misalnya yang menyatakan keadaan itu ya orang kesusahan, misalnya saban sari makan kerak. Baik. Saban sari makan kerak. Saban sari makan serak. Kerak. Kerak itu nasi yang udah kering. Nasi yang udah kering itu. Baik. Itu namanya kerak gitu. Kerak ya, kerak. Nah, jadi kalau misalnya dia bilang tuh setiap hari ya saban sari makan kerak gitu. Oke. Jadi artinya itu menggambarkan juga orang yang sedang kesusahan gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih misalnya pekerjaan, menyatakan pekerjaan yang sia-sia. Jadinya karena tidak ada hasilnya. Jadi kalau misalnya nih ya kita ngelihat ya orang atau sesuatu gitu ya, pekerjaan yang sia-sia. Nah, apa itu ungkapan yang disampaikan kalau terhadap hal yang seperti itu? Banyak ungkapannya. Misalnya dia bilang teri nyebrangin lautan. Teri nyebrangin. Iya, ikan teri yang kecil itu ya. Ikan teri yang kecil itu. Ya, teri nyebrangin lautan. Nah, itu menggambarkan apa? Pekerjaan yang sia-sia. Ya, yang pekerjaan yang nggak ada ada manfaatnya. Nah, ada lagi misalnya cikiber. Ngorok puun. Cikiber ngaruk pohon. Ngorok itu goyang, ngorok. Diorok. Ngorok ya. Bukan yang ngorok tidur, bukan. Ngorok pohon. Ngorok pohon. Ya. Jadi cikiber ngorok puun. Cikiber tuh apa, Bang Haji? Cikiber tahu nggak? Enggak. Masa nggak tahu cikiber sih, Mpok? Taunya ciki. Cikiber itu binatang yang suka di pohon tuh, Mbok, ya. Yang suka yang punya sayap lebar tuh loh, yang entar dia nemplok ke sono gitu. Yang kecil binatangnya. Kayak kadal tapi kecil, tapi dia bisa terbang. Gak tahu. Gak tahu. Sekarang emang susah sih ngelihat puun aja udah susah di Jakarta ya. Bener. Aduh, mohon maaf ya. Kalau dulu itu banyak tuh karena kita dulu banyak puun itu banyak itu binatang cikiber namanya. Namanya cikiber. Ada binatang namanya cikiber, ini baru dengar loh ya. Cikiber ngorok puun. Jadi dia ada sayapnya, bukan ada sayapnya ya. Dia kayaknya kayak kadal kecil gitu. Tapi dia bisa terbang gitu. Bisa lompat jauh lah, bukannya terbang, lompat jauh gitu ya.
Itu nama cikibernya. Cikiber, cikiber baik. katanya nyorok puun. Itu juga pekerjaan yang sia-sia gitu. Sehebat-hebatnya cikiber ya nggak goyang puunan digorak sama dia gitu loh. Iya benar. Kecil kan ini? Karena binatangnya kecil Iya, gitu. benar. Ini tidak akan ini juga ya. Nggak akan ada gunanya Iya. gitu ya. Nah ada lagi misalnya ngebuang garam ke laut. Ngebuang garam ke laut, padahal di laut banyak garam. Jadi artinya kalau kita ngebuang garam ke laut kan nggak ada artinya, gitu. Nah itu menyatakan sesuatu yang apa namanya, sesuatu Yang tidak yang bermanfaat, pekerjaan yang sia-sia. Yang sia-sia ya. Sia-sia, baik. Nah terus ada lagi nih, misalnya pekerjaan yang menyatakan orang yang belum berpengalaman. Orang yang belum berpengalaman. Nah, kalau misalnya ada orang yang belum pengalaman, itu biasanya ada ungkapan-ungkapan tuh kepada kita sampaikan kepada orang-orang yang belum pengalaman tuh. Misalnya anak kemarin sore. Iya benar. Ya, pernah ya dengar gitu ya? Itu lebih banyak sih ya, Banyak ya apalagi denger sekarang ya. ya Bang Haji ya. Dasar lu anak kemarin sore belaga banget belaga gitu ya. banget lo gitu ya. Bener. Belaga banget Iya. lo gitu. Lu kan baru anak kemarin sore. Iya, bener. Nah, gitu ya. Nah, Iya, itu yang bener. menyatakan apa namanya? Menyatakan Belum banyak orang yang belum Banyak pengalaman. Ada lagi misalnya kepada orang yang belum pengalaman itu kita bilang masih ngisep jempol. Ngasih ngisep jempol. Masih ngisep jempol. Nah, itu Bayi. juga bukannya bayi. Itu juga kita sampaikan kepada orang yang belum pengalaman itu kita ya. bilang masih ngisep jempol gitu. Oke. Masih bau bawang. Masih bau bawang. Biasanya anak bawang sih ya Bang Haji. Anak bawang ya. Anak bawang biasanya. Anak bawang ya. Anak bawang iya. Itu juga kalau orang yang belum pengalaman kita bilang gitu tuh, Iya. masih bau bawang Masih lo. bau bawang atau ya. masih bau kencur. Oh iya Gitu benar-benar bau kencur. Bau kencur ya, bau bawang atau bau kencur Iya. gitu ya. Itu yang menyatakan orang belum apa namanya? Pengalaman. Belum pengalaman ya. Baik. Atau juga dikatakan masih ingusan. Masih ingusan itu sering banget ya Bang Haji ya. Sering ya? Sering itu Masih ya, Iya. masih ingusan. Masih ingusan itu juga apa namanya buat orang-orang Ya, yang belum pengalaman belum ya. pengalaman gitu. Nah, terus ada lagi nih Po ya, misalnya menyatakan orang yang sudah banyak ya mempunyai Iya. pengalaman. Nah, kalau tadi orang yang belum punya pengalaman, nah Iya. sekarang Sudah orang banyak yang ya. banyak ya Banyak punya ya, pengalaman. banyak pengalaman. Nah, misalnya yang orang banyak pengalaman itu dibilang udah banyak yang dia lihat. Udah banyak yang dia lihat. Udah banyak yang dia lihat gitu. Nah, itu menyatakan orang yang banyak pengalaman ya. Nah, kemudian juga ada dia ungkapin seperti ini, misalnya udah kenyang makan asam garam. Oke. Nah, Iya. Dia Itu mah sering udah dengar. kan sering itu ya. Iya, sering banget Dia itu. mah udah kenyang makan Iya. asam garam gitu. Artinya dia itu orang yang sudah Pengalaman. gitu ya. Iya. Atau juga dia bilang ya sudah banyak makan bawang. Makan bawang. Sudah banyak makan bawang. Oke. Nah, itu juga menyatakan Banyak orang yang apa berpengalaman. namanya? Nah, ada lagi peribahasa nih Po ya. Iya, Bang. Misalnya untuk ini menyatakan orang yang udah tua. Oke. Apa tuh? Orang yang udah tua itu dibilang udah maghrib. Ya, udah maghrib. Ya. Iya, udah maghrib Nyambung tua. itu apa? Udah maghrib tua itu maksudnya orang tua itu udah maghrib gitu. Jadi kalau misalnya ada orang tua belagu gitu ya. Udah tua belagu gitu ya. Oke. Udah tua belagu. Lu udah mau maghrib aja gitu, masih Oh belagu. iya. Udah mau Oke. maghrib katanya gitu ya. Udah mau maghrib lu banyak gaya gitu ya. Astagfirullah, maaf. Gitu ya. Oke. Atau juga dia bilang udah bau tane. Oh, bau tanah lebih seringnya dengar bau tanah ya. Bau tane ya. Bau tanah. Lu udah bau tane Bau gitu, tanah. jangan suka belagu aja lu gitu kan. Udah bau tane, lu mestinya udah ibadah. Iya, istighfar ya, banyak-banyak ya. banyak Iya, istighfar banyak gitu. istighfar. Nah, Iya, itu benar-benar. juga ungkapan-ungkapan yang menyatakan ya orang yang sudah tua. Sudah tua. Nah, kemudian ada lagi misalnya ungkapan yang menyatakan ya pekerjaan yang sangat sukar. Jadi kalau ada pekerjaan yang sangat sukar, Iya. itu biasanya juga ada ungkapan-ungkapannya tuh Po tuh. Apa aja tuh Bang? Misalnya kayak narik bambu dari ujung.
Oke, itu. narik bambu dari ujung. Artinya seperti itu. Narik bambu dari ujungnya kan susah. Iya. Harusnya kalau narik bambu tuh dari pongkolnya. Dari pongkolnya. Kalau dari ujungnya jadi susah. Jadi itu menggambarkan pekerjaan yang sukar. Atau kayak diriin benang basah. Berdiriin benang basah. Diriin benang basah. Benang basah. Nah, itu juga kerjaan yang susah tuh. Ya kan coba. Susah banget kerjaan benang gitu, kering aja susah didiriin. Iya nggak? Apalagi benang basah. Jangan ya kan? didiriin, masukin ke dalam jarumnya susah ya. Susah gitu. Oke. Nah, jadi itu ungkapan yang menyatakan pekerjaan yang sulit. Oke. Itu dia bilang tuh kayak diriin benang basah. Gua ngurusin dia gitu. Aduh minta ampun deh, kayak diriin benang basah gitu. Susah banget ngurusinnya. Nah, kira-kira gitu. Siap. Pekerjaan yang sukar ya. Atau kayak narik kambing ke air. Kayak narik kambing ke air. Kambing kan susah tuh kalau dia. Berat ya. Iya, dia kalau dikasih air dia paling ogah tuh kambing tuh. Nah, makanya kalau kita narik kambing ke air itu menggambarkan ya ungkapan yang tentang sukar gitu ya. Nah, kemudian ada lagi nih peribahasa ya yang menyatakan ini, Pok. Apa tuh Bang Haji? Misalnya sesuatu kita kaget nih, terkejut gitu ya. Kaget gitu, kagetan gitu ya. Itu ada juga ungkapannya tuh. Apa tuh? Misalnya ngelihat setan di siang bolong. Oke. Jadi kaget banget gitu ya. Nah, itu ada ungkapannya tuh. Oke. Waduh, kenapa tuh orang gitu ya, kayak ngelihat setan di siang bolong katanya gitu. Padahal dia lagi kaget gitu ya. Kan ada orang lagi kaget gitu ya, ngelihat apa gitu. Kenapa tuh orang gitu, kayak setan ngelihat di siang bolong kayak gitu. Kayak setan di siang bolong Gitu ya. Ada lagi misalnya dengar geluduk di siang bolong. Nah, sama tuh. Kaget. Itu juga itu gitu ya. Nah, atau misalnya sampai mati berdiri. Sampai mati berdiri. Sampai mati berdiri gitu ya. Iya, sampai mati berdiri. Nah, itu juga mengungkapkan ungkapan yang dipakai buat kaget, yang menyatakan kaget. Terkejut gitu ya. Nah, jadi itu tuh Pok tuh ya, ungkapan-ungkapan ya yang menyatakan suatu hal. Banyak hal-hal tadi tuh udah kita berikan ungkapannya ya. Baik, Bang Haji juga sudah ngasih beberapa ya Bang Haji ya. Jadi kita lebih tahu banyak nih ya tentang ungkapan dan juga peribahasa. Betul. Oke deh Bang. Mungkin sekarang kita memasuki sesi tanya jawab ya Bang ya. Sebelum tanya jawab kayaknya dengerin lagu dulu Pok, kalau bisa Pok nih. Biar lebih asik nih Pok. Kita dengerin lagu dulu aja Pok. Baru nanti kita jawab nih kalau ada pendengar yang bertanya gitu ya. Baik, tapi Ayah kasih tahu dulu WhatsApp kemana boleh Bang? Boleh. Boleh. Untuk sahabat Doski dan juga Abang dan juga Empo yang ingin bertanya langsung aja WhatsApp ke 0813 7475 4086. Bang Haji. Ya, Pok. Sudah ada yang bertanya nih Bang Haji nih ya. Nah, boleh Pok. Ayo bacain ya Bang ya. Ya, silakan. Dari Bang Zulkifli nih ya, Bang Zulkifli nih di Ciledug. Assalamualaikum Abang Empo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, apakah ungkapan dan peribahasa Betawi masih ada yang make sampai sekarang nih Bang? Terima kasih. Ya, buat Bang Zulkifli ya. Zulkifli di mana tadi? Ciledug. Di Ciledug ya. Gini Bang, kelihatannya ungkapan atau peribahasa Betawi itu sampai sekarang itu masih banyak yang make ya. Jadi terutama ya memang kalau misalnya ada acara-acara khusus gitu ya, ada acara-acara pertemuan khusus, itu banyak tuh ungkapan-ungkapan disampaikan gitu. Tapi kehidupan sehari-hari juga banyak ya, masih banyak dipakai itu ungkapan-ungkapan gitu ya. Karena biasanya masyarakat Betawi itu
kalau tadi tuh ya seperti misalnya ada sindiran ya, kemudian ada ingin menyampaikan sesuatu secara halus gitu ya, tidak mau terus terang, itu dia biasanya menyampaikannya itu dengan ungkapan ya, atau dengan peribahasa gitu ya. Jadi kelihatannya Bang Zulkifli ya, ungkapan-ungkapan atau peribahasa-peribahasa Betawi sampai saat ini masih banyak ya, masih banyak kita jumpai dan masih banyak juga kita dengar ya. Nah, terutama memang pada acara-acara khusus gitu ya. Acara khusus. Misalnya katakanlah acara-acara perkawinan gitu ya, kemudian acara kumpul-kumpul arisan atau bagaimana gitu ya. Itu biasanya banyak itu di apa namanya digunakan ada ungkapan-ungkapan diselingi ya, atau ada apa namanya ungkapan-ungkapan yang muncul gitu di sana. Biasanya kan kalau orang Betawi itu suka ini bercanda ya. Suka bercanda gitu. Kalau kalau udah rame deh, kalau udah kumpul orang-orang Betawi itu bercandaannya luar biasa. Nah, biasanya banyak di situ ungkapan-ungkapan yang disampaikan gitu. Masih banyak Bang Zulkifli, insya Allah masih banyak kita dengar ya. Baik, berarti masih banyak ya Bang ya, yang menggunakan ungkapan dan juga peribahasa Betawi. Baik Bang, semoga terjawab ya Bang Zulkifli ya pertanyaannya. Dan Bang Haji ada lagi nih yang bertanya nih ya Bang Haji ya, kita langsung bacain aja nih ya Bang. Silakan Po. Dari Pok Duriah nih di Cipondoh. Oh ini tadi Abang, sekarang juga Empok ya. Empok. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Abang dan juga Empo? Semoga baik-baik aja ya. Dan puasanya lancar ya. Amin. Alhamdulillah sehat ya. Bang, kalau tadi dijelasin ungkapan atau peribahasa Betawi nih ya, bahasa Betawi itu mencerminkan masyarakat Betawi. Gimana nih Bang? Masyarakat Betawi kan sekarang mungkin udah banyak berubah ya seiring berkembangnya zaman. Bener banget ya? Betul Po ya. Apa ada Bang ungkapan dan peribahasa Betawi yang baru yang mencerminkan masyarakat Betawi masa kini? Terima kasih. Baik, Empok ya, yang nanya tadi dari mana itu? Dari Cipondoh ya. Jadi gini Empok ya, betul sekali tuh Empok tadi ngomong tuh ya. Tadi kan memang di awal pembukaan tadi kita udah sampein ya, bahwa bahasa itu merupakan ya gambaran masyarakat ya, terutama ungkapan. Jadi menggambarkan masyarakat ya. Jadi kalau ungkapan-ungkapan Betawi itu tentunya adalah merupakan gambaran masyarakat Betawi. Seperti itu kan ya. Nah sekarang gimana katanya tadi itu ditanya ya. Kan masyarakat Betawi sekarang udah sesuai dengan seiring zaman ya. Itu bagaimana? Kan juga udah berubah tuh kan kira-kira gitu ya. Apakah peribahasa-peribahasanya masih pakai yang dulu juga gitu kan ya? Benar. Kayaknya gitu ya. Nah, jadi gini Mpok ya, memang betul. Walaupun seiring dengan perkembangan zaman, tapi peribahasa-peribahasa yang dulu itu masih sangat relevan ya dengan kondisi sekarang. Jadi memang peribahasa-peribahasa Betawi itu masih tetap dipakai ya. Masih tetap dipakai karena apa? Peribahasa itu kelihatannya nggak ketelan zaman ya, nggak ketelan zaman. Jadi peribahasa-peribahasa Betawi itu yang menggambarkan masyarakat Betawi itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Jadi nggak ketinggalan zaman. Nah, kendati pun demikian, memang ada tuh ya ungkapan-ungkapan ya atau peribahasa-peribahasa yang baru gitu ya, yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini gitu ya. Itu pasti ada aja gitu ya. Tetapi peribahasa-peribahasa atau ungkapan-ungkapan yang lama itu juga masih tetap dipakai karena itu tadi dia tetap menyesuaikan pada zaman. Walaupun sekarang udah zaman modern gitu ya, tapi ungkapan-ungkapan peribahasa Betawi itu masih relevan ya untuk dipakai gitu ya. Karena itu memang merupakan gambaran masyarakat yang universal. Jadi itu Pok jawaban Aye ya. Mudah-mudahan Pok siapa tadi yang nanya? Pok Duriah ya bisa dipahami ya. Kira-kira begitu ya. Siap. Jadi sampai saat ini tuh masih digunakan ya Bang Haji ya. Cuman memang sekarang sudah banyak juga peribahasa ya yang lebih mengikuti zaman gitu ya. Tapi yang dulu-dulu itu masih tetap digunakan. Pakai gitu ya, masih relevan. Masih relevan. Baik. Bang Haji, sebelum Ayat tutup
nih ya, karena sebentar lagi sudah memasuki segmen terakhir ya, segmen penutup. Kira-kira ada yang ingin disampaikan kembali nggak nih Bang Haji? Baik Po. Jadi apa namanya yang bisa Aye sampein ya pada bagian penutup ini, bahwa Abang Po ya nyababe ajakan aja mungkin Po ya, ajakan kepada Abang Po nyababe di mana aja berade ya, yang dengar radio nih ya, atau juga yang menyaksikan YouTube nih ya. Mari ya kita lestariin budaya lokal, budaya Betawi kita, yang salah satunya adalah ungkapan dan peribahasa. Kita hidup-hidupin lagi deh ungkapan peribahasa, karena tadi Ayah udah bilang bahwa ungkapan-ungkapan atau peribahasa Betawi itu masih sangat relevan ya digunakan pada saat ini. Jadi kita pilihin deh mana peribahasa-peribahasa atau ungkapan-ungkapan ya yang masih bisa dipakai ya, itu kita hidup-hidupin lagi. Nah, sekaligus juga kita melestarikan budaya lokal atau budaya Betawi. Jadi itu mungkin kata penutup yang bisa saya sampaikan, Po Pila. Baik Bang Haji, terima kasih banyak. Mungkin Ayah langsung tutup aja nih ya Bang Haji. Silakan Po, silakan. Siap. Sahabat Doski, Abang dan juga Empo sudah 1 jam ya Bang Haji menjelaskan nih tentang ungkapan atau peribahasa bahasa Betawi. Semoga apa yang sudah Bang Haji sampaikan menambah wawasan kita semua ya. Amin, 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 amin. Waktunya Ayah dan juga Bang Haji pamit, tapi sebelum pamit Ayah mau berterima kasih sekali lagi kepada Bang Haji. Terima kasih banyak Bang Haji. Sama-sama Empo Pila, yang sudah bersedia hadir ya di Radio Doskisi dan juga membagikan ilmunya kepada kita semua. Baik, Pila juga mau berterima kasih kepada semua sahabat Doski dan juga Abang dan juga Empo ya. Tayangan ini juga akan hadir kembali di jam 9.30 malam ya, khususnya Ramadan. Dan untuk sahabat Doski dan juga Bang Haji bisa dengarkan ulang di www.doskici.com/live atau di www.radioonline.co.id/doskici. Program pelestarian budaya Betawi hadir setiap hari Selasa ya, bersama para tokoh-tokoh Betawi yang akan membagikan sejarah Betawi lainnya di jam 1 siang hingga jam 2 siang. Oke, Abang, Empo dan semua sahabat Doski, Villa pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.